Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali lagi di podcast Maidah TV. Tentunya bersama guru kita Al-Ustaz Mulki Ibnu Khalil hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Kemarin sempat sakit katanya ya Ustaz ya? Qadarullah. Alhamdulillah, penggugur dosa insyaallah. Alhamdulillah. Amin. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan mengenai iman. Kalau kemarin di pertemuan terakhir kita sudah membahas hujjah-hujjahnya orang-orang Murji'ah itu seperti apa, kemudian apakah cukup dengan menjelaskan esensi iman bahwasannya qaul bil lisan, i'tiqad bil janan, dan juga amal jawarih itu terlepas dari pemikiran kerja. Baik Ustaz, kemarin antum sempat menyinggung perkataannya Syababah ya Ustaz ya, di zaman Imam Ahmad. Mungkin bisa dijelaskan kembali Ustaz mengenai perkataannya Syababah itu sendiri. Jadi Syababah ibn Suwar ini ya hidup memang kalau dilihat dengan Imam Ahmad lebih tua dia. Ya, Syababah ini meninggal di tahun 204 Hijriah. Ya, berarti semasa dengan kurang lebih dengan Imam Syafi'i. Meninggal di tahun 204 Hijriah. Dan memang kalau kita lihat kalamnya para ulama seperti Ibnu Hajar yang memberikan komentar tentang beliau ini, Syababah thiqah hafidh. Masalah ini termasuk rawi yang kuat ini. Ya, bahkan Imam Bukhari juga meriwayatkan ada di dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Syababah. Walaupun Imam Bukhari nggak ketemu langsung lewat perantara. Tapi dijuluki atau digelari oleh para ulama thiqah hafidh. Hanya saja ditambahkan oleh Ibnu Hajar rumiya bil irja. Terpapar dengan penyakit apa? Irja. Ya, walaupun Abu Zur'ah sendiri ketika ditanya apakah dia sedang rujuk, kata beliau na'am. Tapi ada, lihat bagaimana kita ambil kisah ketika Syababah ini berucap tentang masalah iman, kemudian direspon sama Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan kita lihat ucapannya siapa? Syababah. Dia mengatakan iman itu, ya di sini ketika dia berkata al-iman qaulun wa amal. Cakep nggak? Bagus. Bagus. Tapi apabila dikatakan kepadanya mal amal indak, apa amalan yang ada di sisimu? Dia mengatakan idza qulta la ilaha illallah faqad alimtu bi lisani. Ya, apabila ya aku atau kamu telah mengucapkan la ilaha illallah, maka engkau telah berbuat atau aku telah berbuat dengan lisanku. Jadi amal di sisi itu cuma lisan ya, padahal amal yang dimaukan adalah apa? Jawari. Fahadha huwal amal, kata dia. Maka inilah amal. Padahal amal yang dimaukan dengan esensi iman itu amal tubuh, bukan amal lisan. Lisannya sudah masuk dari an-nutqu bilisan, yaitu syahadat alla ilaha illallah, dan ada i'tiqad yang benar tentang konsep la ilaha illallah, kemudian ada realisasi amal aksi, yaitu apa? Salat. Dia mengatakan sudah ngomong syahadat atau la ilaha illallah berarti telah beramal. Oh, apa karena mungkin lisan itu bagian dari anggota tubuh, Ustaz? Ya betul, dia sebetulnya apa bagian dari anggota tubuh, hanya saja kan dia masuknya ke lisan tadi, esensi nomor pertama. Ya harus ada juga jawareh yang dimaukan apa? Bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada aksi. Misalnya Rizky nih pengen beli mobil itu kan, saya beli mobil, ngomong doang. Gimana? Mobilnya nggak ada. Tapi nggak ada aksi. Iya. Jadi nggak itu beli mobil? Enggak, Ustaz. Nggak ada. Jadi kamu ya? Atau yakin banget ini mobil terbagus ini. Yakin datang ke showroom mobil misalnya. Pak, mobil Bapak tuh bagus kan. Saya mau beli. Cukup dikasih mobil. Enggak. Siapa ya? Harus keluarin aksinya. Ya transfer gitu, yang keluarin koceknya, kasih. Mau nih? Ini sesuai dengan fitrah, sesuai dengan apa? Fitrah. Lah akhirnya kalau amal itu cuma lisan, berarti nanti orang sekedar mengucapkan kalimat syahadat, ya meyakini dalam hatinya Allah adalah Rabbnya satu-satunya, selesai berarti. Jadi kayak apa? Iman sebelumnya ya, Ustaz, hanya syartul kamal gitu, Ustaz. Iya, jadi akhirnya dengan dua ini saja dia jadi seorang Allah. Muslim, walaupun tidak beramal, walaupun meninggalkan semua kewajiban, walaupun mengerjakan maksiat semuanya, yang penting kan sudah ngomong, sudah ucap, sudah yakin. Lah ucapannya Syababah ini sampai
telinganya Imam Ahmad rahimahullah, maka di sini katanya fa fadahahu, maka Imam Ahmad menganggap ini sangat buruk. Nah, itu. Wa hadzara minhu, dan memperingati manusia dari ucapan ini. Wa ja'ala madhhabahu hadza min aqbahi madhahibil murji'ah. Ya, beliau menjadikan mazhabnya ini sebagai yang paling buruk dari mazhabnya Murji'ah. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung tamwih, mengandung iltibas, talbis, kesamaran. Kayaknya bagus nih. Ya, nggak taunya di dalamnya rusak. Itu. Mafhum? Ya, makanya kemarin korelasinya sebagaimana perkataannya siapa? Syekh Rabi', ya. Kemarin sempat kita nukil di part yang lalu. Kata beliau kan iman itu qaulun, i'tiqad, aman. Tapi beliau lanjutkan, barang siapa yang sudah mengucapkan dengan lisannya, meyakini dalam hatinya, maka dia telah menghadirkan yang paling ringan, yang paling rendah dari Allah. Jadi sekedar ngomong, sekedar meyakini, berarti dia telah menghadirkan yang paling ringan dari sebuah amal. Sama dengan ucapannya syababa. Berarti pendahulunya ada memang. Dan itu dihukumi oleh para ulama dengan pemikiran apa? Irja. Gitu. Sekarang ada nggak? Makin banyak. Makin banyak ya, Ustaz. Ya, makanya kita bikin kerucut kan pembahasannya dari Syekh Albani dulu, kemudian dari Syekh Rabi'. Dari Syekh Albani ini turunannya ya dengan link-link yang ada menisbatkan Ahlus Sunnah kepada komunitas apa? Roja misalnya. Yang dari Syekh Rabi', komunitasnya apa? Turunannya pecahan ya dari Laskar Jihad. Itu di situ ada RI ya, Ustaz. Ya, pecahannya lah. Ya, afiliasinya banyak sekarang. Ya, makanya ketika kita lihat ya ini sama-sama per-per aja. Misalkan antum dulu ngajinya kenal lewat mana? Link mana coba? Ana Roja, Ustaz. Roja. Antum link mana kenalnya? Sama, Ustaz. Masya Allah. Antum? Iya, Roja. Sama. Berarti anak doang yang dari. Roja anak Hijrah gitu. Karena emang awal alhamdulillah kenal dakwah itu di tahun 2005. Pas kelas 2 SMA. Masya Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah semangat sekali mengenal dakwah sunnah, alhamdulillah, karena ya bagus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. jadi sesuai dengan pemahaman salaf. Hanya saja ketika itu menjadi uniknya ya, datanglah kakak anak itu. Ya, lu ngaji di mana katanya? Ngaji salafi. Salafi yang mana? Salafi ada dua katanya. Waduh. Ada salafi garis keras, ada salafi yang Biasa-biasa aja. ya, katanya kalau yang garis keras ini yang mantan-mantan apa katanya pecahan dari ya. Kalau yang slow ini yang ikut ke rata-rata ke Ustadz Aziz Jawas rahimahullah, kepada Hakim Abdad. Ya, yang itu aja kata Abang Ana gitu kan. Nggak usah ini. Waduh, jadi makin bingung kan. Akhirnya mulai mencari, tanya Ustadz, kata Ustadz, nggak usah dibikinin. Antum tetap belajar saja. Tapi di dalam hati kecil tuh berpikir, kayak ada apa yang di dalamnya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, kita belajar saja. Ya, walaupun kedua kubu ini udah kayak suku Aus dan Khazraj. Jadi, bertikai terus. Ada gesekan nih, Ustaz. Gesekan terus. Ya, dan Ana memang kalau dilihat gennya ya dari gen tadi pecahan awal Laskar Jihad. Walaupun antum ini beda link sama Ana tadinya. Hah? Dari awal ya. Paham. Nah, jadi kalau kita cermati bersama, apa sih yang buat mereka itu saling apa? Bertikai. Bertikai. Nah, itu bener banget, Ustaz. Ya, pernah nggak berpikir sesaat sejenak? Pernah. Pastilah, Ustaz. Ya. Terbesit di benak-benak kita tuh pengen tahu apa sih, Ustaz, yang mereka pada akhirnya tuh berselisih gitu. Menurut antum apa kritikannya? Misalkan antum tadinya dari link Roja itu, terus mengkritik RI, kira-kira apa? Biasa, Ustaz, pasti kayak gara-gara foto video sama yang satu lagi pakai video foto gitu. Terus gara-gara orang yang dipakai video, terus yang ini enggak, berarti dia menjadi ahlul bidah. Hah? Jadi ya, Ustaz. Terus mencari-cari. Yang itu kan ada katanya, tapi kalian ini misalkan link Roja terlalu jadi artis katanya. Waduh. Terlalu bergapang-gapangan. Emang kalau segitu berarti langsung dia dicap sebagai ahlul bidah. Jadi harus ada barometer yang pas untuk menyatakan si fulan misalkan telah keluar dari Ahlus Sunnah, si fulan masih di atas apa? Ahlus Sunnah. Akhirnya terus gesekan dari perkara-perkara yang sifatnya remeh remeh lah, kecil.
gara-gara cadar mungkin beda warna Waduh. dikritisi misalnya. Tipe-tipenya itu ya. Hah? Tipe-tipe cadar. Iya. Atau gara-gara situ nggak pakai celananya kurang gombrong misalnya. Dikritisi, kurang ketat atau terlalu ketat. Jadi manhaj. Bahkan gara-gara ini aja dulu sampai ribut. Oh, iya. Tahrik. Misalkan yang ini tahrik, yang situ apa? Dia. Akhirnya apa? Ribut. Ya, tapi pernah nggak menilik dari sisi usulnya itu sama atau beda? Bahkan ada ibaratnya ya namanya generasi salaf masuk ke Indonesia kan ada yang bertahap gitu kan. Ya, ada yang mungkin derajatnya di bawah ustadz-ustadz yang sekarang mungkin sudah kibar, memandang melihat kenapa mereka pada bertikai. Ya, padahal sama. Ya, samain ya idahnya. Ya, akhirnya mulai saya lari ke sana, saya lari ke sini, di sana senang, di sini mah senang. Ya, konsep pramuka di sana senang, di sini apa? Senang. Oh, paham ya? Kenapa? Karena sama. Ya, sama-sama kita memberikan dispensasi kepada para penyembah kubur. Nah, ini nanti kita bikin korelasinya. Sama nggak sih ucapan syababah tadi dengan orang-orang belakang? Gitu. Ya, banyak kita dapati ya dari ceramah-ceramah mereka, baik dari link yang A maupun yang B, ketika ada seorang terjatuh ke dalam syirik akbar seperti menyembelih kerbau untuk penghuni apa? Kubur. Laut, ya, atau dia nyembah kuburan, minta kepada jin. Ya, seharusnya ini apa nih namanya? Kafir. Perbuatannya kafir, orangnya juga. Nah, kadang mereka tidak bisa membedakan mana yang syirik akbar yang zahir, nampak, ya, yang menjadi identitas orang muslim dengan syirik yang sifatnya khafi, dipukul rata. Ya, dengan alasan mereka itu masih muslim karena sholat begini bersahadat secara zahir. Ya, adapun kesyirikan yang dia lakukan itu masih khafi buat kita. Itu kan perkara hati lah. Jadi menunjukkan kufur itu hanya di hati jadi. Oh, iya. Ya, padahal kufur itu banyak bentuknya, bisa dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan keyakinan, keraguan, berpaling dan macam-macam. Kalau harus tanya dulu dia kenapa nyembelih kuburan, sudah nyampe belum, risalah belum nyampe apa, begini sih. Akhirnya betul konsep di awal qaulun, i'tiqad, amal. Ya, tapi pas dikulik lebih dalam, nggak taunya ada orang melakukan syirik akbar dia men. Dianggap mendapatkan dispensasi. Pasti perlu alasan dong. Ya, alasannya apa? Salah satu yang dipakainya adalah udzur bil jahl. Jadi konsep udzur bil jahl itu sebetulnya bukan dari ya Ahlussunnah yang pertama kali, tapi dari mereka yang diputuskan. Hanya saja mereka bermain flying apa? Victim. Sama kayak orang-orang Jahmiyah. Kita dituduh apa? Mujassimah. Padahal yang mencetuskan Mujassimah pertama kali itu Jahmiyah. Ya, dia menganggap kalian, ya kalau kalian menetapkan wajah, menetapkan mata, menetapkan tangan untuk Allah, berarti Allah sama kayak dia, sama kayak kita. Berarti ada jisimnya. Maka Ahlussunnah menegaskan apa yang kalian maksudkan dengan jisim itu. Kalau jisim yang seperti kita manusia, maka batil. Tapi kalau jisim yang dimaksud adalah zat, Allah memiliki zat, betul Allah memiliki apa? Zat. Misalkan ada antum melihat ada makhluk gitu ya, punya mata, punya telinga. Apakah berarti langsung konsekuensinya dia sama kayak kita? Enggak. Ikan juga punya mata. Punya apa lagi? Kepala misalkan, punya wajah. Tapi apakah berarti kita tetapkan dia sama kayak kita? Enggak, aneh nanti. Oh. Ya, jadi inilah di sini titik letak permainan apa? Ya, yang tadinya dia melontarkan pertama, malah dia sekarang seakan-akan saya diserang terus dengan udzur bil jahl. Maling itu. Gitu. Jadi antum yang harus pahami ini ya, ketika ada definisi bagus, mafhum, tapi dilihat ternyata praktek di balik itu tidak sesuai dengan salaf. Ya, ketika amal ini tidak ngaruh, apapun tidak ngaruh, kesyirikan tidak ngaruh, ya dan segala macam yang sifatnya zahir tidak ngaruh, sama saja berarti iman di sisi mereka hanya ucapan, hanya apa? Keyakinan. Ya, amal mau ngapain aja. Iya, bebas. Ya, masalah. Berarti kan sama, ada kesamaan memang. Bahkan ini lebih parah. Ya, lebih apa? Lebih parah. Karena tadi sudah bagus di depannya. Ya, dan juga dia ngomong dengan kafir mutlak, dengan takfir muayyan, itu cakep. Perbuatannya apa? Kufur. Tapi orangnya belum tentu. belum.
Padahal harus dilihat perkaranya yang dilakukan yang zahir atau yang khafi. Kalau yang khafi betul dia dapat udzur. Ya, seperti kasus-kasusnya yang orang itu yang minta dibakar tubuhnya. Ya, itu kan syirik dalam masalah rububiyah, dalam kudrahnya Allah. Ya, sama dengan kasusnya Qadariyah yang mereka tersamarkan dengan kudrahnya Allah, apakah Allah mampu menciptakan perbuatan kita dan seterusnya. Mereka masih mendapatkan dispensasi. Tapi kalau mereka menolak yang perkara yang zahir seperti ilmunya Allah, dikafirkan itu Qadariyah pertama. Ya, makanya dia ingkirat punah. Maka harus dibedakan nih mana yang zahir, mana yang apa? Khafi. Nggak boleh dipukul rata. Nah, ini letak sebetulnya titik masail. Ya, sedikit-sedikit bodoh, sedikit-sedikit bodoh, sedikit udzur. Tapi nggak dirinci Ustaz ya. Nggak dirinci mana yang zahir, mana yang khafi. Zahir itu apa sih? Sesuatu yang darurat, sesuatu yang pasti. Yang seorang itu kalau menisbatkan kepada sesuatu, ada identitasnya. Namanya orang Yahudi nyembah siapa? Orang Nasoro nyembah siapa? Kita tahu identitasnya. Nah, namanya Muslim nyembah siapa? Allah. Nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia nyembah siapa? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah bersaksi 2 kalimat syahadat. Walaupun yakin Allah adalah sang penciptanya. Tapi ketika ada perbuatan yang menyelisih, dia belum merealisasikan Islam sebetulnya. Paham nih Rizky? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Begitu. Tapi kalau boleh ditanya Ustaz, tadi di zamannya Syababah Ustaz, kita bandingkan dengan masa kini Ustaz. Ada nggak Ustaz contoh-contohnya gitu Ustaz yang ada di Indonesia atau Masa mau disebutin namanya? Ya, cukuplah dengan isyarat orang paham gitu ya. Mafhum. Intinya ketika ada yang melakukan syirik besar, melakukan perdukunan, dia bilang belum apa? Belum kafir. Perbuatannya saja yang kufur, tapi orangnya belum tentu. Terus harus diapain orangnya? Harus ditegakkan hujjah, harus datang risalah. Nah, ini yang perlu pembahasan lagi nih. Oh gitu. Emang ada Ustaz ya? Ada yang mengatakan bahwasanya perbuatannya itu syirik tapi pelakunya nggak musyrik gitu Ustaz. Nah, iya itu. Itulah selalu hujahnya. Lalu hujahnya Daud ibn Jirjis. Ya musuhnya dakwah. Jadi sebetulnya menisbatkan dakwah sunnah tapi sebetulnya ikut keturunannya apa nih? Daud bin Jirjis. Daud ibn Jirjis. Tidak bisa membedakan mana yang zahir, mana yang apa? Khafi. Kalau yang khafi diberikan apa? Dispensasi, diberikan udzur. Tapi kalau dalam perkara yang zahir, ya dia perkara darurat ya dari agama ini seperti minta doa ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada jin, kepada selain Allah. Itu menjadi perkara yang daruri, inti. Ya menjadi identitas seorang apa? Muslim. Maka harus dipahami mana yang namanya bulughul hujjah, mana yang namanya qiyamul hujjah, ada yang namanya iqamatul Hujjah. Baik. Tapi sebelum situ Ustaz, ana mau nanya Ustaz. Tadi kan antum sempat nyinggung tuh Ustaz, kalau misalkan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu diberi uzur karena kejahilan. Ya. Apakah kejahilan itu mutlak Ustaz? Itu apa ibaratnya ya udah bodoh. Kita Mutlak boleh ya. iya ibaratnya oh dia bodoh. Nah, Si muslim jadi nggak udah biarin aja gitu. Nah, ini juga perlu didukar nih. Bodoh itu para ulama menjelaskan ada 2 jenis nih bodoh. Ada yang bisa terangkat, ada yang tidak. Misalkan contohnya yang tidak bisa terangkat, gimana kondisinya? Orang yang memang tidak punya akses sama sekali. Ya mungkin di pedalaman sana, aksesnya ada, pokoknya terisolasi betul lah. Nggak ada internet, dia juga nggak bisa keluar, mungkin terputus jalan dengan jembatan atau laut dan seterusnya. Nggak ada Al-Quran juga salah satunya Ustaz. Al-Quran nggak sampai pada dia. Terus gimana dia mau memahami Islam? Berarti betul-betul bodohnya ini nggak bisa terangkat. Bisa dipahami ya? Nah, Ustaz. ketika bodohnya ini tidak bisa terangkat dan dia pasti beragama bukan dengan agama Islam, agama yang lain, ya dengan agama kepercayaan dan seterusnya. Lah berarti dia dihukumnya di dunia apa? Kafir. Ijma. Hukumnya apa? Kafir ijma. Berarti memang belum sampai, belum namanya bulugh hujjah. Ya, misalnya ya antum tinggal di planet mana ya, Pluto, Planet Namek Ustaz. terus ada pesawat ulang alik atau angkasa jatuh ke situ, terus antum buka di situ, wah ada Al-Quran. Itu namanya apa? Bulughul hujjah. Tapi belum qiyamul hujjah. Apa itu qiyam? Nah ini yang terkadang nanti orang salah paham qiyam sama iqamah. Nah, qiyam hujjah itu dia pahami bahasa, minimal setelah diterjemahkan dia ngerti.
Mafhum lah. Antum tadi tinggalnya di Pluto misal. Ya. Anggap namanya contoh ya. Mau tinggal di Pluto. Bisa Ya. sendiri ntar. Sendiri. Datang pesawat bisa hancur. Terus antum lihat, wah apa nih? Nggak tahu kan? Tapi itu sudah bulughul hujjah. Tapi belum qiyamul hujjah. Lah itu juga apa namanya? Bodoh yang nggak bisa terangkat. Berarti tetap hukumnya dia adalah Kafir. kufar. Ya. Sedih ya? Atau misalkan orang tinggal di kota gitu ya. Al-Quran sudah sampai, berarti bulughul hujjah. Kemudian apa? Bahasa diterjemahkan, paham nggak dia? Paham, berarti sudah qiyamul hujjah. Lah, terus kenapa dijatuh bisikan? Saya bodoh. Lah, bodohnya itu bisa diangkat atau tidak? Kamu kan tinggal di daerah yang akses banyak diraih. Nah, ini jenis bodoh yang kedua, yang bisa diangkat, tapi tidak mau belajar. Itu yang disebut oleh para ulama kufur i'rad, berpaling. Paham ya? Hah? Kalau yang jenis yang pertama tadi namanya kufru jahlin, kufur karena bodoh. Paham? Ya, jadi jangan semua pukul rata. Orang bodoh dapat udzur dikit-dikit bodoh, dikit bodoh. Jadi siapa yang main udzur berjahil sebetulnya? Ya, kita berusaha menjelaskan yang namanya kebodohan itu nggak mutlak, ditolak, tidak mutlak juga diterima, Rinci. Nah, nanti tadi ada bulughul hujjah telah sampai nih, Al-Quran sampai kepada Rizki. Nah, Ustaz. Paham nggak artinya? Enggak, Ustaz. Nggak bisa, berarti cuma bulughul hujjah. Tapi kalau antum paham minimal artinya, ya maka itu namanya apa? Qiyamul hujjah. Adapun iqamatul hujjah itu ketika ada orang melakukan syirik akbar kemudian ditangkap, disidang. Ya, diajari dia terus masih ngeyel. Udah, dihad, itu namanya qiyamul hujjah. Maka memang bahasa bukunya itu qomat hujjah itu maksudnya qiyam. Bukan aqama namanya apa? Iqamah. Itu untuk hukuman had. Lah, kalau dia bodoh dapat udzur. Oh ya. Tapi bukan udzur dalam penamaan, tapi udzur dalam eksekusi. Sering paham ya? Jadi salah paham orang selain ini, Ustaz. Ya memang kan harus diedukasi. Oh, gitu, Ustaz. Barakallah. Oh ya, Sat, tadi kan antum bilang bahwasanya orang-orang pedalaman tadi apabila sampai Al-Quran misalnya, ya itu kan hanya sampai Sat, dan mereka nggak paham, berarti cuman bulughul hujjah. Iya, belum qiyamul hujjah. Nah, berarti secara istilah mereka orang-orang di pedalaman ini diistilahkan apa mereka? Nah, kalau yang tadi model pertama nggak sama sekali masuk, itu para ulama mengatakan ahlul fatrah. Ya, bukan betul-betul tidak pernah sampai sama dia. Jangan Al-Quran dengar nama Muhammad aja nggak tahu, Islam aja nggak tahu. Ya, makanya seperti ini disebut dengan ahlul fatrah. Dan ulama ijma' ahlul fatrah di dunia hukumnya kafir. Adapun di akhirat senang pendapat. Ya, dan yang dipilih kebanyakan para ulama yumtahan, mereka diuji. Nanti diutus seorang rasul kepada mereka. Ya, kalau mereka taat dengan perintah rasul berarti tempatnya di surga. Dan kalau mereka nggak mau taat maksiat dengan perintah rasul, tempatnya di neraka. Dan Allah tidak zalim ketika memasukkan dia ke dalam neraka karena Allah Maha tahu dan Allah Maha bijak. Ada misalnya nggak, Sat, contohnya diujinya gimana, Sat? Diuji nanti kata rasulnya masuk ke dalam neraka. Dilihat dulu kan, wah neraka nih panas nih. Habis semua nih. Ya, kira-kira ujiannya besar atau kecil lah kayak ini. Pasti kan mungkin secara naluri ya orang nggak mau masuk ke dalam apa. Tapi mau nggak dia taat sama perintah Rasul tadi. Nah itu disebut dengan ahlul fatrah. Tapi kalau sudah sampai buluk, sampai apa? Buluk itu datang Al-Quran, datang hadis. Tapi belum qiyamul hujjah, maka dia namanya mulhaq. Ya, dan jangan disalahpahami kalau contoh di pedalaman, berarti semua orang pedalaman dapatkan dispensasi. Kan ada juga orang pedalaman tapi masuk apa? Akses. Ya, banyak aja misalnya di media sosial orang-orang pedalaman yang pada makan entah jeroan apa itu yang bahasanya petak. Nah itu kan udah masuk kan? Iya, udah masuk. Akses bisa dia mengakses. Ya, dan dia tidak mau mengaksesnya ini, ya bodohnya padahal bisa diangkat, tapi dia tidak mau. Nah, itu namanya disebut kufur i'rad. Kalau yang tadi yang jenis pertama namanya kufur jahlin. Begitu. Jadi kalau misalkan ada di penduduk desa gitu kan ada orang di sana padahal Al-Quran sudah ada. Tapi mungkin karena dia sudah
rentah, ya tidak bisa memahami, ya kemudian jatuh ke dalam kesyirikan. Yang seperti ini apa? Tetap dihukumi dia sebagai mulhaq dengan al-fatrah. Dan kita hanya memberikan penamaan. Dan itu fitrah, nama penamaan itu fitrah. Ya sebagaimana mereka menjuluki kita Haddadi misalnya, takfiri. Nah itu kan buat penamaan. Ya, apakah dia harus tegakin hujah dulu ke kita? Kita juga nggak ada yang mana. Nggak ada. Ya, Langsung bahkan diajak diskusi saja tidak mau. Ya langsung bab penamaan. Ya, bab penamaan itu walaupun belum datang Al-Quran, bab penamaan selalu ada. Misalkan orang yang berzina, kita kasih nama apa dia? Berzina, pemabuk, karena dia sering apa? Bab penamaan. Walaupun mungkin Al-Quran belum turun, tetap namanya bab penamaan itu selalu ada. Hanya saja untuk mengeksekusi dia, karena dia telah melakukan pelanggaran yaitu kesyirikan, itu harus ditangkap sebetulnya. Ya, mafhum, diadili. Nah, kalau ternyata dia saya bodoh, nah baru dapat dispensasi untuk apa? Tapi penamaan tetap diminta tobat dia, diajari dia, dididik. Para ulama yang bilang 3 hari, ya tergantung nanti istiadatnya si hakim kasih dia waktu berapa hari. Nah kalau dia baru ngeyel terus, nah tanya hakim gimana? Kata hakim bunuh ya bunuh. Karena kata Nabi, ya man baddala dinah faqtuluh, barang siapa yang merubah agama maka apa? Bunuhlah. Jadi Islam itu agama yang luar biasa penuh hikmah. Ya. Jadi kalau sekarang zaman kebalik, jangan namain dia. Ya, salah penempatan. Kalau dia bilang jangan hukum dia langsung begini, jangan bunuh dia. Nah, itu benar. Karena yang saling langsung pukul itu akidahnya Khawarij. Akidahnya Murji'ah. Slow, jangan. Ya, jangan kan untuk menghakimi, penamaan aja jangan ya tadi. Lalu Sunnah tengah-tengah, penamaan dikasih nama sesuai dengan perbuatannya. Adapun pas eksekusi, ya nanti kembalikan ke hakim. Apakah dia bodoh atau tidak? Nah, itu yang disebut dengan iqamatul hujjah. Jadi ada 3 nih, bulughul hujjah, ya sampai Al-Quran. Kemudian qiyamul hujjah, paham gak isinya? Ya, kemudian ketika dia melakukan kesyirikan untuk dieksekusi, namanya iqamatul hujjah. Ini 3 ini yang harus dipahami. Dan juga tadi ada yang namanya syirik yang jali, yang jelas, yang tidak ada uzur, dan ada yang khafi, yang bisa jadi dia dapat dispensasi, dapat uzur. Dan ada bodoh yang bisa diangkat dan tidak. Ini harus didudukkan sebenarnya. Jangan global semuanya. Akhirnya orang, misalnya kayak tadi Ustaz, ada orang melihat orang yang terjatuh ke dalam syirik akbar, kemudian karena dia ingin meyakini bahwa orang tersebut telah kafir secara perbuatannya yang zahir tadi Ustaz, ketika diperingati akhirnya jadi ragu itu Ustaz. Ragu siapanya yang memperingatinya? Dia jadi ragu, betul nggak orang ini kafir atau enggak gitu Ustaz. Karena tadi diperingati, nggak boleh langsung dikatakan kafir gitu. Itulah jadi efeknya. Jadi nggak ada nanti di dunia ini yang kafir. Langsung, nanti gua berbalik lagi gara-garanya. Ya, padahal itu dalam perkara-perkara yang sifatnya khafi. Dan orang awam ketika tahu tentang perkara zahir ini, boleh dia meyakini kufurnya si fulan tadi, ya tanpa harus tanya dulu alim dulu. Nah, kalau tanya ke alim itu kalau kufurnya memang yang khafi, tersembunyi sama. Jangan kita main hakimi, jangan kita main judge saja, tapi tanya dulu benarkah ini kufurnya khafi atau zahir. Ya itu banyak lah, sebenarnya ini kita sudah merembet ini sebenarnya. Ya lagi bahas iman tapi tadinya ada masalah tauhid, tapi ada kaitannya ya, ada kaitannya. Memang selalu ya syai' fa syai'un yudhkar. Sesuatu dengan sesuatu yang lain kadang saling disebut. Mungkin orang-orang kerja ini nggak mau mengkafirkan karena takut dicap sebagai takfir, padahal nggak melazimkan kita untuk berkuar-kuar ya sudah. Betul. Yakini saja dalam hati. Angkat suara, lihat maslahat. Angkat suara apa? Lihat maslahat. Dan ini mungkin akan dibahas lebih detail di bab tauhid lah. Jadi kapan seorang dikatakan muslim itu harus tahu. Ya, makanya dengerin nanti di silsilah Rasail pas pembahasan apa? Masya Allah. Ya, tentang tafsir tauhid. Gimana nih bro-broku nih? Ini sebetulnya penyakit ya, yang harus memang dientaskan, ini yang harus lebih bahaya dari virus corona ini. lebih bahaya dari, karena ini sifatnya memang konsep pemikiran. Ya, perbaiki konsepnya, insya Allah ya akan baik. Makanya dari 2 ini, kubu ini selalu tengkar. Karena memang berdiri di atas konsep yang salah. Ya, kalau dia konsepnya benar, Islam itu jaya. Islam itu kokoh. Tapi ketika ada akarnya yang rusak, ke atasnya dikit-dikit berantem. Pecah lagi, mutasi lagi, pecah. Ada berapa banyak sekarang? Wah, banyak sih. Ya, makanya coba berpikir cerdas. Ya, kenapa saling bertikai?
Ya. Tapi lihat Aus dan Khazraj ketika Nabi datang menyatukan dengan akidah yang hak. Apa dia? Sangat padu. Masya Allah. Itulah barokah akidah yang hak. Semoga Allah SWT lindungi kita, rahmati kita. Amin. Barakallahu Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz untuk Cukup ilmu kali ya? ini. Ya. Cukup banget Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan lanjut lagi ya Ustaz ya. Nah, insyaallah. Pertemuan selanjutnya tetap di podcast Media TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.